Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. LPTK YIN Luxmawe akan melaksanakan video ukil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Bapak hadir hari ini di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas, dan sebelumnya Bapak mau bertanya, apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Ada semua ya? Alhamdulillah. Baik, untuk itu kita absen dulu. Silakan diperhatikan, didengar menurut urutan masing-masing. Aisyah, Hadir. Aisyah Tarasya, Hadir. Ali Maulana, hadir. Anaka Saputra, hadir. Ali Maulana, hadir. Balkis, Hadir. Bilkis Najwa Al-Aqsa, Hadir. Vina Ramadhani, Hadir. Indah Azkira, Hadir. Hei Yunas, hadir. M. Adunalha, Hadir. M. Zalunja, Hadir. M. Farzan, hadir. Muhammad Adi Mirza, hadir. M. Hafizul Furqan, Hadir. tidak hadir. Keterangan sakit, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan selalu hadir dalam hal menuntut ilmu. Baik, terima kasih. Pada pertemuan hari ini, mari sama-sama terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ada yang bisa mewakili satu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya lagu wajib nasionalnya. Silakan. Bulan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada Balkis. Mohon kembali ke tempat. Anak kami semua yang
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kita akan memasuki mata pelajaran. Biasanya sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan siapa yang memimpin doa? Veruna, silakan. Boleh ke depan, boleh duduk situ. Ke depan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Anak-anak kami, sebelum kita mulai pelajaran, maka perlu diketahui bahwa pelajaran kita hari ini pendidikan agama Islam mengenai bab yang ke-10, bab terakhir pertemuan di akhir semester, yaitu bab 10 tentang sejarah Islam pada masa Umayyah. Jadi ada yang tahu sejarah kemudian Islam pada masa Bani Umayyah? Ada? Ada yang tidak tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, pertemuan hari ini kita peserta wajib mengetahui sejarahnya tentang sejarah Islam Bani Umayyah. Kemudian peserta juga harus mampu transfer kepada kawan-kawan yang lain tentang sejarah, dan kita juga harus tahu tentang bagaimana Zaid tersebut dan lahirnya berkembangnya di Eropa, kapan dan di mana. Jangan asal hanya melihat, membaca, tapi kita tidak dapat memberikan ilmu tersebut kepada orang. Hari ini mari sama-sama kita akan melihat dan belajar mengenai Islam pada masa Bani Umayyah. Sama-sama akan kita lihat perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Baik anak-anak semua, mari kita perhatikan materi di papan di atas, yaitu tentang peradaban Islam di Barat atau di Andalusia pada masa Bani Umayyah. Sama-sama kita lihat. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya menyimak peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu menggambarkan sejarah pertumbuhan Islam di Andalusia pada masa dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua, menguraikan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Umayyah di Andalusia dan mengambil manfaat untuk kehidupan sehari-hari kita.
Selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis produk, membuat bagai progresi atau timeline perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, ini pada masa Umayyah perkembangan. Jadi sama-sama kita bersama lihat kekuasaan Bani Umayyah di masa Bani Umayyah sangat meliputi Afrika Utara, Timur Tengah, sebagian India, ada Afghanistan, ada Turkistan, ada Bulgaristan, Samarkand, sebagai Romawi dan Andalusia. Inilah gambaran kita wilayah-wilayah kekuasaan Bani Umayyah, orang Islam di dunia yang pada saat itu dipimpin oleh Bani Umayyah. Semua beliau kuasai untuk perkembangan Islam pada masa tersebut. Nah, selanjutnya awal mula masuk ke Andalusia atau di Spanyol. Ketika orang mengatakan di mana itu Andalusia, maka negara tersebut harus kita ketahui adalah Spanyol. Ini negara. Ketika Bani Umayyah di Masku dipimpin oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 86 sampai dengan 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Apa kita sudah lahir? Belum. Saya pun belum lahir. Jadi wilayah kekuasaan Islam diperluas sampai ke Afrika Utara dengan Musa bin Nushair sebagai gubernurnya dan dilanjutkan oleh bangsa yang dikembangkan di Spanyol. Nah, ini wilayah-wilayah Yazid bin Muawiyah. Ini wilayah-wilayah kekuasaan beliau. Kemudian ada Muawiyah 2, Muawiyah 1. Mana Muawiyah 1 ini adalah perkembangan Islam yang dikuasai pertama sekali. Kemudian kekuasaan Islam yang kedua yang dikuasai oleh Muawiyah. Selanjutnya sampai 6 titik yang beliau kuasai, dipimpin oleh Marwan I, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Malik. Semua ini adalah orang-orang yang mengembangkan sejarah tentang perjuangan Islam di dunia. Selanjutnya, ini Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Goth atau Gotik. Siapa orang Gotik? Ya, adalah Musa bin Nushair sebagai gubernur Afrika. Ya, bukan hanya dia saja ada gubernur, tapi di Afrika juga ada. Kemudian Panglima Talik pada masa Bin Ziyad menguasai tahun 710 masih belum melakukan penaklukan wilayah kekuasaannya. Selanjutnya ada Andalusia, ini kota wilayah masa Bani Umayyah. Ini Tariq bin Izzat mendarat Gibraltar dan memulai invasi untuk menaklukkan Andalus. Ini laki-laki yang membuka peradaban 781 Masehi tahun di Andalusia. Siapakah dia? Beliau adalah Tariq bin Ziyad. Ini Tariq bin Ziyad. Masa kekuasaan. Selanjutnya sama-sama kita lihat. Nah, masa Umayyah. Umayyah II Andalusia. Dari berangkat wilayah 1 yang diambil alih oleh Bani Abbasiyah, kemudian diambil alih oleh Umayyah Andalusia Eropa, yaitu di Spanyol. Semua dia kuasai dalam perkembangan sejarah Islam. Selanjutnya, mana perkembangan di Andalusia? Nah, ini penguasaan awal. Pemerintah pusat Damaskus menempatkan seorang wali atau amir atau gubernur di Spanyol. Wali pertamanya adalah anak Musa bin Nushair yang bernama Abdul Al-Aziz di Andalusia. Beliau menikah di Aseron, seorang janda dari Roderick. Ya, bukan hanya seorang gadis beliau nikah. Nah, jangan kita pikirkan bahwa hanya gadis, tapi janda pun dinikahkan. Kemudian beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Yazid pada penguasa Afrika Utara. Selanjutnya pada masa 715
peristiwa besar di Damaskus Bani Umayyah lalu oleh Bani Abbasiyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Dan selanjutnya silakan dibaca sebentar. Ini namanya siapa? Aliando, silakan nomor selanjutnya. Saat namanya jatuh ke tangan Bani Abbasiyah, Abdurrahman An-Dakil atau Abdurrahman bin Walid. Oke, terima kasih. Jadi saat Umayyah jatuh, maka yang dikuasai adalah siapa? Oleh cucunya Muawiyah, cucu dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik dalam hal pengembangan Islam. Setelah Abdurrahman menjatuhkan kekuatan di Andalusia pada tanggal 15 Mei 756 Masehi oleh Abdurrahman. Selanjutnya ada Khalifah, lanjutan Khalifah, kemudian kejadian di Andalusia. Umat Islam, silakan Kairunas dibaca sebentar. Umat Islam memperlakukan iman Kristiani dan Yahudi dengan bijak dan adil, memperbaiki atau memajukan perdagangan dan pertanian, pengembangan seni rupa, membuat kontribusi yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Islam menjadi guru bagi Eropa. Di bawah pimpinan Abdurrahman Al-Khafiqi, gubernur yang menjabat 2 kali, tentara Islam dan pernah menyerbu Perancis Tengah, nampung tertahan di Tours, sekitar 120 mil dari kota Paris. Pulau-pulau di laut. Terima kasih, Kairunas. Tepuk tangan dulu buat Kairunas. Jadi di bawah pimpinan Abdurrahman ini menguasai pulau-pulau di laut Mediterania. Mana yang mereka kuasai adalah untuk memperbaiki atau memajukan pertanian. Bukan hanya di bidang pertanian, tapi di bidang seni rupa, kemudian ada di bidang ilmu pengetahuan untuk mengembangkan lahirnya, berkembangnya sejarah perkembangan Islam di Andalusia pada masa Umayyah. Selanjutnya masa pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota istana, masjid. Semua mereka membangun seperti masjid. Hingga hari ini di Indonesia dan di Aceh pada khususnya kita pembangunan ala seperti masjid. Contoh kampus IAIN tercinta kita di Kota Lok Sumawe, hampir persis seperti pada masa perkembangan sejarah Islam pada masa Umayyah tersebut. Oke, selanjutnya ini kemajuan ilmu pengetahuan di Andalusia pada masa Umayyah. Sama-sama kita melihat apa saja. Nah, inilah pada masa tersebut. Apa saja ilmu pengetahuan yang maju? Ada arsik, yang kedua ilmu filsafat, yang ketiga sosiologi, yang keempat matematika, yang kelima kimia, yang keenam bahasa dan sastra, yang ketujuh ilmu astronomi, yang kedelapan ilmu kedokteran, dan yang seterusnya ilmu sejarah, selanjutnya fisika. Nah, ini dah 2, 4, 6, 8, 10 pengetahuan yang dikembangkan masa Umayyah. Ada arsitektur tentang pembangunan, kemudian ada ilmu filsafat tentang pengembangan, kemudian ada sosiologi, kemudian ada matematika, kimia, bahasa dan sastra, ilmu astronomi, ilmu kedokteran dan sebagainya. Dikembangkan pada masa Umayyah di Andalusia. Negara apa Andalusia? Spanyol. Oke, selanjutnya ini pendidikan masa Umayyah. Nah, kita lihat pendidikan masa Umayyah. Ada muallim guru yang mengajar anak-anak, ada muadib atau prefab, tutor. Nah, sekarang berlaku di kawasan kita di Aceh, Indonesia dan di mana-mana ada yang namanya prefab, belajar mandiri yang dibiayai oleh orang tua serta diantar anaknya untuk privat. Kemudian ada mudaris, guru mengajar di madrasah.
bukan hanya di sekolah umum. Kemudian ada ustaz, asal kata Persia bermaksud profesor. Ya, yang dipanggil ustaz pada masa Bani Umayyah adalah profesor. Hari ini ustaz yang dipanggil adalah orang-orang pesantren. Sebenarnya ustaz itu adalah profesor pada masa tersebut. Nah, imam status tertinggi pada masa Umayyah, profesor yang sudah mencapai makam tertinggi. Makna makam tertinggi di sini adalah ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga dinobatkan menjadi imam tertinggi. Oke, selanjutnya kemunduran Islam di Andalusia. Nah, ini ada pemenangan wilayah Umayyah di Andalusia II. Nah, pada tahun 290 berubah menjadi 7 wilayah yang dikuasai sebelumnya lebih dari 9. Kemudian pada tahun 900 berkurang lagi. Kemudian pada tahun selanjutnya 1300 pengasuh menjadi 1300 di daerah. Yang ini berkurang dan terus berkurang. Nah, sebab dan kemajuan. Ini ada pertentangan antara Islam dan Kristen pada masa tersebut. Kemudian jauhnya dari pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah mengakibatkan hilangnya ideologi pemersatu. Ada sebab kemundurannya adalah yang pertama pertentangan antara Islam. Yang kedua, silakan dibaca sebentar. Perpecahan konflik internal karena perebut kekuasaan di antara pewaris kuasa. Sistem pengadilan kekuasaan yang tidak jelas karena perebutan kekuasaan. Murtad akibat menikahi wanita non-muslim. Menomorduakan pembangunan ekonomi hingga menimbulkan kondisi ekonomi yang sulit. Iya, jadi inilah sebab-sebab mundurnya atau sebab-sebab maju para pemimpin negara Islam adalah tokoh-tokoh yang berkarakter kuat, punya etika, attitude, dan ilmu pengetahuan. Kemudian negara Islam kompak bersatu pada saat tersebut. Kemudian jauhnya dari pengamalan Al-Quran. Begitu juga kita hidup sehari-hari. Apabila kita jauh dari Al-Quran, maka hidup kita tidak akan aman, alias akan mengalami kemunduran dalam kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Selanjutnya, perpecahan konflik internal karena perebutan kekuasaan. Nah, begitu juga yang terjadi kepada kita di sini. Allah, jangan dia lah, saya pun tidak bisa. Nah, sehingga akibat perebutan kekuasaan hingga lemahlah Islam dari hal-hal yang ingin dicapainya. Alhamdulillah, perkembangan hari ini sudah kita sampaikan beberapa materi menyangkut dengan sejarah Islam pada masa Umayyah. Dan selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Silakan anak-anak kami sesuai dengan kelompok yang kemarin saja. Jadi silakan duduk kelompok, kemudian atur kursi dengan bagus. Kita akan ada 5 kelompok. Kita akan melihat bagaimana masing-masing kelompok nanti menampilkan diri di depan serta membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Andalusia. Oke, silakan dimulai. Kelompok 1 mana? Oke, kita siap semua kelompoknya? Oke, untuk kelompok 1 silakan dikerjakan sesuai dengan arahan di papan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan selanjutnya kelompok 5. Apa yang disuruh kerjakan di kelompok pertama? Berikan gambaran umum tentang Islam di Andalusia dan pentingnya daulah Bani Umayyah dalam sejarah. Jadi silakan diuraikan, kemudian ditulis, nanti dipaparkan di depan masing-masing kelompok. Selanjutnya kelompok 2, kronologis peristiwa, yaitu masuknya Islam ke Andalusia. Jelaskan invasi pasukan Muslim ke Semenanjung Liberia di bawah pimpinan Khalid bin Ziyad dan Musa bin
Nusair pada tahun 711 Masehi dan seterusnya. Masing-masing kelompok silakan dikerjakan. Yang tidak tahu boleh tunjuk tangan. Silakan masing-masing kelompok beserta dengan biaya-biayanya di depan. Oke, silakan dikerjakan. Bukan kelompok. Ditulis nama kelompok masing-masing. Ini ada penanggung jawab, ada anggota. Jadi penanggung jawab ketuanya siapa, anggotanya siapa. Oke. Jadi untuk satu orang, dia ada yang lebih kasih jelas ini kemudian selanjutnya silakan ambil yang terakhir ini aja. Kita Abdul Rahman di Andalusia. Ini mengerjakan tentang perkembangan pada masa. Ini yang disuruh berikan adalah gambaran umum tentang Islam di Andalusia. Pentingnya Daulah Bani Umayyah dalam sejarah. Maka yang harus kita ambil adalah ini. Yang pertama, gambaran umum tentang Islam di Andalusia. Daulah itu pernah pendudukan dan awal kekuasaan, perkembangan budaya dan intelektual, perkembangan sosial, religius, kebutuhan kekuasaan Muslim. Ini apa betul? Nah, ini B. Kalau memang harus disampaikan, B jelaskan kondisi dunia Islam di kawasan Libya. Nah, ini pada masa Umayyah. Oke, waktu 1 menit lagi. Oke, waktu habis. Waktu untuk kerja kelompok habis. Masing-masing silakan persiapkan diri untuk bisa tampil di depan. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Mana dulu mau yang di depan? Mau tampil dahulu atau menurut nama urutan? Untuk kelompok 1 silakan terlebih dahulu untuk maju ke depan. Oke, kasih semangat buat kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, penanggung jawab Khairun Nas, anggota Muhammad Mirza, Tunzira, Rifka, Amalia. Kami dari kelompok 1 selalu semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dengar Pak. Pertanyaan, berikan gambaran umum tentang Islam di Andalusia dan pentingnya Daulah Bani Umayyah dalam sejarah. Jawaban, gambaran umum Islam di Andalusia. 1. Penaklukan dan awal kekuasaan. 2. Perkembangan budaya dan intelektual. 3. Keberagaman sosial dan religius. 4. Kedudukan kekuasaan Muslim. Pentingnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. 1. Pendirian kekhalifahan di Cordoba. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan seni. 3. Kemakmuran ekonomi. 4. Warisan keagamaan dan intelektual. Dengan demikian, ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, silakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, penanggung jawab Ina Ramadhani, anggota Aliyatun Ahyar Ikram. Semuanya semangat. Semangat.
Oke. Baik, anak kami semua sudah tampil beberapa kelompok. Hari ini insya Allah semua Bapak rasa sudah paham. Namun perlu kita ketahui bahwa Daulah Bani Umayyah menguasai beberapa hal. Ada masalah seni, kemudian ilmu, pengetahuan, dan seterusnya mengenai budaya. Semua dikuasai oleh Bani Umayyah. Dan selanjutnya akan kita kerjakan lembar kerja siswa yang masing-masing akan Bapak bagikan per individu. Dan selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, anak kami, sebelum kita kerjakan lembar kerja untuk tadi kita lakukan evaluasi. Ini ada lembar kerja LKPD. Silakan teman-teman isi, waktu 5 menit. Silakan tulis nama, tadi silakan isi masing-masing. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Setelah ini kita ada evaluasi. Oke, kalau sudah siap semua, boleh dikumpulkan. Ketik surat atau kertas untuk kita tulis tidak jawab pertanyaan berikut ini. Silakan masing-masing disobek saja. Oke, silakan diperhatikan soal di depan. Ada pilihan ganda. Siapakah tokoh utama yang mendirikan Daulah Bani Umayyah? Silakan dicatat, ditulis di kertas masing-masing. Tidak banyak, 5 soal. Mudah-mudahan anak kami semua memahami materi yang sudah disampaikan pada hari yang berbahagia ini. Siapa tahu ini soal keluar nanti pada saat ujian akhir. Oke, waktu kita sudah habis untuk evaluasi. Silakan dikumpulkan. Oke, silakan. Sudah siap? Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan penutupan materi pada hari yang berbahagia ini tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Bahwa dapat kita ambil kesimpulan pada mata pelajaran hari ini adalah Umayyah salah seorang pengembang Islam di Spanyol atau di Eropa dengan
mengembangkan apa saja? Seni budaya. Apa lagi? Ilmu kimia. Apa lagi? Fisika. Apa lagi? Kedokteran. Apa lagi? Semua pengetahuan beliau kembangkan pada masa Daulah Abbasiyah, di mana tokoh utamanya masa Umayyah adalah Abdul Rahman Ad-Dakhili. Saya rasa hari ini semua anak kami sudah paham. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk teman-teman yang lain pada saat ada pertanyaan, pada saat kita pergi ke Eropa atau Spanyol ditanya sejarah Islam, maka kita sudah paham. Mungkin untuk hari ini demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan selanjutnya adalah kita berdoa. Silakan untuk Popon memimpin doa sebagai penutup kita pada hari yang berbahagia ini. Di sini juga boleh. Oke. Mengakhiri penutupan kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Silakan kembali Popon. Doa sudah kita mulai. Anak-anak kami, ini hari merupakan jam terakhir. Sebentar lagi pulang. Pada saat anak-anak kami pulang, perhatikan kiri kanan. Selalu membaca Alhamdulillah dalam perjalanan, sambil mengisi hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah Allah akan melindungi kita sehari-hari dalam kehidupan dunia dan akhirat. Untuk pertemuan hari ini demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang putra dulu. Dari Popon dulu silakan. Oh.